Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
Haleluya. Kita patut bersyukur atas bumi Indonesia yang Ia berikan kepada kita, atas kemerdekaan yang Ia karuniakan kepada kita, atas keberagaman suku yang hidup bersama dengan kita, atas segala kekayaan alam yang Ia berikan kepada kita. Mari kita mensyukuri pemberiannya lewat puji-pujian. Sungguh layak dan sepantasnya kita bersyukur kepadanya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermanit cahaya surya dan terang. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Kebaktian hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 ini kita kuduskan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk saudaraku. Sebagai pembuka ibadah kita, saya membacakan surat Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan mengingatkan kita begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin.
jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami ketika kami sebagai bangsa Indonesia tidak dapat mengasihi saudara-saudara kami. Bahkan di tengah keberbagian yang ada, kami cenderung saling menuding, saling curiga, dan merasa diri paling benar di antara semuanya. Ampuni kami ketika kami tidak mencerminkan wajah Yesus saat merajut hidup kami sebagai warga negara Indonesia, baik saat berelasi dengan banyak orang dan alam ciptaan. Kami sudah dimerdekakan sekian waktu lamanya, namun acap kali kami belum cukup menyadari makna kemerdekaan yang sebenarnya. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai untuk bangsa dan negeri kami. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Ampunilah dan sertailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Berita anugerah bagi kita menurut Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberi salam damai kepada orang di sekitar kita dengan salam namaste. Damai Kristus bersama kita sekali.
Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kebaktian hari ini. Secara khusus kami boleh mengenang untuk merayakan sukacita kemerdekaan negeri bangsa kami. 75 tahun sudah Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, sekarang saatnya Tuhan akan berbicara kepada kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu. Ajari kami membuka hati untuk peka terhadap sabda firman-Mu. Tuntun kami untuk mendalami sabda-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyambut pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah kita masing-masing ikut membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya begini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi tema khotbah pada kebaktian hari ini? Tema yang menarik banget, tema yang akan kita renungkan hari ini untuk merayakan peristiwa kemerdekaan negeri bangsa kita yang ke-75 tahun. Saya memilih tema tanah telah memberi hasilnya, Allah memberkati kita. Mungkin dari rumah kita masing-masing kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, tema ini dipilih dari bagian firman Tuhan yang mana? Ayo kita temukan jawabnya dari Mazmur pasal 67 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing ikut membaca firman Tuhan bersama saya bareng-bareng begini. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, benarkah negeri bangsa Indonesia ini dikenal memiliki tanah yang memberikan hasil dan memberi kemakmuran untuk semua penduduk warga negeri ini? Mana buktinya? Puji Tuhan.
Di tengah-tengah situasi negeri bangsa kita masih boleh menjumpai lahan pertanian yang subur makmur. Kita masih menemukan lahan-lahan perkebunan yang sangat hijau royo-royo. Luar biasa bukan? Dan kalau ditanya bagaimana perasaan kita menjadi orang Indonesia, seorang yang pandai menggambar, menunjukkan buat kita, kami bangga menjadi Indonesia. Puji Tuhan. Sungguh sebuah kebanggaan boleh tinggal di negeri yang kaya raya, makmur negerinya dan luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, bagaimana sikap pandangan kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan memandang anugerah Tuhan yang luar biasa ini? Seorang hamba Tuhan menulis gambaran yang bagus banget. Jesus loves Indonesia. Yesus mencintai Indonesia. Ibu bapak, saudaraku, bicara tentang cintanya Tuhan untuk negeri bangsa ini mengingatkan saya pada sebuah lagu nostalgia, lagu yang dibuat oleh grup musik zaman dulu, yaitu dari grup musik Kus Plus, membuat lagu judulnya Kalau Negeri Ini Seperti Kolam Susu. Seperti apa ya lagunya ya? Nah, kalau kita mengenal, hari ini saya membawa alat musik ukulele. Saya mau mengajak kita nyanyi bareng-bareng lagu Kolam Susu ya. Ayo kita nyanyikan sama-sama begini. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekali lagi bersama-sama. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Puji Tuhan, kita boleh dianugerahi negara, tempat tinggal, tanah air yang subur makmur. Luar biasa kalau dari lagu ini mau mengatakan betapa kaya rayanya tanah air ini, baik di darat maupun di laut. Negeri yang sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan yang tak terkira. Bagaimana kita menyikapi tentang pemahaman iman kita tinggal di tengah negeri bangsa ini? Ayo ibu bapak saudaraku, kita membaca bersama-sama Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudari membaca bersama-sama dengan saya demikian.
Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, pemazmur mau mengajarkan kita pemahaman iman yang luar biasa. Pemahaman iman yang pertama, pemazmur mau mengajak saudara dan saya mengimani bahwa berkat itu sumbernya dari Allah. Sungguh menarik kalau kita membaca Mazmur 67 ini, kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau di dalam Alkitab sebuah kata digunakan sampai berulang-ulang, maka hal itu mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Itu sebabnya pemazmur berkata Allah memberkati kita. Diulang terus sampai 3 kali. Maka kita boleh menarik kesimpulan bagaimana pemazmur mau menegaskan bahwa Allah itu adalah sumber berkat dalam hidup kita satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan Allah, sumber berkat bagi hidup kami. Tidak ada yang lain. Coba kita cek, kita periksa diri kita lebih dahulu. Sungguhkah sampai dengan umur kita hari ini, saudara dan saya mengandalkan berkat itu hanya dari Allah dan tidak mencoba cari sumber-sumber berkat yang lain-lain. Bahwa aku mengandalkan Tuhan Allah dalam segala-galanya. Mengapa hal ini penting? Pemazmur mau mengatakan pengajaran iman yang kedua. Apa yang pemazmur mau katakan? Mintalah berkat hanya kepada Allah. Sungguh, setelah kita mengerti bahwa Allah itu adalah sumber berkat, maka sudah semestinya kita ini meminta berkat dari Allah saja. Pemazmur menegaskan dengan syair nyanyian yang indah sekali. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, syair yang ditulis oleh pemazmur ini diambil dari tradisi para imam ketika mereka mesti menyampaikan berkat di dalam rumah Allah. Sebuah pengharapan, sebuah seruan, sebuah permohonan, sebuah doa. Kiranya Allah mengasihani kita, dan kiranya Allah memberkati kita, dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Coba kita periksa dalam situasi masa-masa pandemi seperti ini, apakah ini menjadi sebuah permohonan yang sering kita katakan dalam doa kita bersama dengan seisi keluarga kita? Bagaimana aku memohon sepenuh hatiku supaya Allah mengasihani hidupku dan seisi keluargaku. Benarkah selama ini aku terus-menerus berdoa memohon, Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkati hidupku dan seisi rumah tanggaku? Benarkah kita sedang menyerukan dan memohon, Tuhan sinarilah hidup kami dengan pandangan kasih-Mu, dengan wajah-Mu, supaya kami boleh melihat terang di tengah-tengah kegelapan dunia seperti ini. Ibu bapak, saudaraku, ternyata luar biasa
Kalau pemazmur mau mengajarkan buat kita pengajaran iman yang ketiga. Apa itu? Pemazmur mau mengingatkan saudara dan saya tentang pentingnya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, pemazmur menegaskan bahwa ketika kita ini hidupnya diberkati oleh Allah, maka tidak cukup kalau kita menikmati berkat itu hanya untuk diri sendiri saja. Jadi, saudara dan saya dipanggil bagaimana kita mesti dilibatkan Allah untuk ikut berbagi berkat kepada orang lain, kepada suku-suku yang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita perlu menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan inilah hidup yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat kesayangan Tuhan. Pengajaran yang menarik sekali disampaikan oleh pemazmur dalam hal ini. Sekarang kita mau melihat apa yang pemazmur mau ungkapkan lewat syair lagu yang ia tulis dalam kitab Mazmur ini. Ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama-sama saya begini. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa ketika pemazmur mengajak bagaimana sebagai umat pilihan Allah hidup kita ini bersyukur dan terus bersyukur. Apa sebab? Dengan bersyukur maka bangsa-bangsa semua akan ikut bersyukur melihat kesaksian hidup anak-anak Tuhan. Hidupnya tidak gampang gersulah, tidak gampang bersungut-sungut. Apa sebab? Sebab kami ingat bahwa di sekitar kami ada banyak suku-suku bangsa. Mereka pun perlu ikut bersukacita dan bersorak-sorai, supaya mereka mengalami bagaimana Allah telah memerintah segala bangsa dengan adil, bagaimana Allah telah menuntun suku-suku bangsa di atas bumi, termasuk dalam masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana kehadiran gereja Tuhan tetap menunjukkan semangat iman yang terus berkobar-kobar, tetap menunjukkan hati yang penuh kegembiraan. Ibu bapak, saudaraku, saya sangat tertarik ketika negeri bangsa kita boleh dianugerahkan oleh Tuhan seorang pemimpin bangsa, presiden yang hebat dalam diri Bapak Presiden Joko Widodo. Apa yang Bapak Presiden mau informasikan untuk menaruh harapan membawa negeri ini dalam pemerintahan yang benar? Lihatlah video berikut ini. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Tugas besar kita ada di situ. Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan
pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kita juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia, mampu menjaga, mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Ini bukanlah tentang aku atau kamu, juga bukan kami atau mereka, bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya, tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita bersatu. Puji Tuhan, kalau Bapak Presiden kita menaruh sebuah harapan yang sangat besar terhadap masa depan negeri bangsa kita dengan disebut Indonesia Maju. Harapan ini dipersiapkan dengan luar biasa ketika kepada perempuan-perempuan Indonesia dinanti-nantikan akan menjaga janin saat perempuan-perempuan Indonesia hamil. Bagaimana menjaga kesehatan janin supaya bayi yang tumbuh dalam kandungan ini adalah bayi dengan kualitas bibit unggul, sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang menarik untuk membangun negeri bangsa ini. Bagaimana Bapak Presiden mengajak segenap warga negeri bangsa ini mulai memikirkan pendidikan dengan sangat serius, supaya negeri ini tidak ada seorang pun yang gagal meraih cita-cita. Luar biasa. Bagaimana supaya warga negeri ini sungguh-sungguh boleh berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa yang maju. Saya terharu ketika melihat video ini tadi. Ibu bapak, saudara yang terkasih, di bagian akhir khotbah ini saya ingin menunjukkan kepada ibu bapak, saudara-saudari, sebuah kesaksian yang bagus yang ditulis oleh pendeta Dr. Andar Ismail dalam salah satu buku seri Selamat. Ayo, kita mau diajak menuju di Kepulauan Sumatera. Ibu bapak, saudaraku, Sumatera kan luas banget ya. Kita mau melihat bagian yang mana? Coba kita fokus ke sebuah tempat yang diberi warna kotak merah. Apa itu? Sebuah pulau. Pulau kecil ini namanya Pulau Enggano. Letaknya ada di paling pinggir dari Kepulauan Sumatera. Apa yang menarik diceritakan tentang Pulau Enggano? Ibu bapak, saudara yang terkasih, Pulau Enggano ini sebuah pulau kecil yang lokasinya dekat dengan wilayah Bengkulu di Sumatera. Nah, diceritakan pada peristiwa Perang Dunia Kedua, ternyata Pulau Enggano ini dipilih menjadi tempat penyimpanan perbekalan makanan bagi pasukan tentara Jepang. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali kalau Pulau Enggano dijadikan sebagai tempat untuk menaruh bekal-bekal makanan
bagi pasukan tentara Jepang. Dalam catatan sejarah kita tahu bagaimana pada peristiwa Perang Dunia Kedua tahun 1945 Jepang akhirnya menyerah kalah dalam peperangan itu. Apa yang dilakukan oleh pihak tentara Jepang? Ternyata mereka memilih supaya bekal-bekal makanan yang ada di Pulau Enggano itu ditinggalkan saja, nggak usah ikut dibawa ke negeri Jepang. Betapa senangnya warga masyarakat di Pulau Enggano ketika mereka menerima dan menemukan bekal pasokan makanan pasukan dari tentara-tentara Jepang ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sangat menarik bagaimana isi gudang itu kemudian dibagikan kepada warga penduduk Pulau Enggano yang jumlahnya hanya sekitar 5 juta orang. Nah, sangat menarik, tiap-tiap keluarga dibagi rata, dibagi adil dari perbekalan yang ada. Bagaimana gudang makanan itu dibongkar, semua warga penduduk Pulau Enggano menerima harta karun berupa makanan yang bisa mereka nikmati. Pasti kita bayangkan bagaimana penduduk di wilayah Pulau Enggano itu sangat senang. Mereka nggak usah kerja capek-capek. Mereka tinggal menikmati makan minum tersedia selama 2 tahun gratis. Perbekalan makanan itu cukup untuk tempo waktu 2 tahun. Jadi mereka sudah tidak lagi perlu pergi ke sawah ladang. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika penduduk ini menikmati perbekalan makanan peninggalan pasukan Jepang selama 2 tahun gratis, nggak usah kerja apapun. Yang terjadi, perbekalan makanan itu akhirnya habis. Dan apa yang terjadi ketika perbekalan makanan itu sudah 2 tahun habis? Mereka terpikir, ayo sekarang karena perbekalan makanan sudah habis, kita balik mengurus sawah ladang kepunyaan kita. Bukankah sawah ladang ini adalah anugerah Tuhan? Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Terlambat sudah. Sawah ladang yang terbengkelai selama 2 tahun itu menjadi tanah yang keras, menjadi tanah yang tidak siap untuk ditanami. Bayangkan bagaimana masyarakat di Kepulauan Enggano selama setengah tahun harus mengolah sawah ladang itu dari nol. Mereka mengalami ancaman kelaparan gara-gara mereka terlalu dininabobokkan dengan peninggalan harta karun itu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, pulau yang dulunya subur makmur karena terbengkelai selama 2 tahun lamanya, pulau ini menjadi tempat yang tandus, yang tidak menghasilkan apapun, yang membawa masyarakat penduduknya mengalami kemiskinan bahkan kelaparan. Apa arti kisah cerita ini buat kita? Kisah cerita ini mau mengingatkan saudara dan saya bagaimana Tuhan sudah menganugerahkan tanah air yang subur makmur. Apakah kita boleh menikmati negeri tanah air ini dengan baik? Betapa bahagianya kita boleh dianugerahkan Tuhan negeri yang kaya makmur seperti ini. Allah sungguh memberkati kita. Tanah telah memberi hasilnya.
dalam masa-masa sulit seperti apapun, termasuk masa-masa pandemi seperti ini, kita masih boleh melihat Allah memelihara negeri bangsa Indonesia. Bahkan masyarakat kota Purwokerto, Tuhan peliharakan dari hasil tanah yang luar biasa. Tidak mengalami kelaparan, Tuhan cukupkan dalam segala-galanya. Indah sekali, semua itu karena berkat Tuhan. Lalu sikap apa yang perlu kita katakan kepada Tuhan terhadap negeri bangsa ini? Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengajak ibu bapak, saudara-saudari nyanyi bersama sebuah lagu yang mau mengatakan bahwa Indonesia pusaka, Indonesia itu tanah air beta. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Bagi bangsa yang memujanya, Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku padamu rela ku beri. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Mari saudaraku, dari rumah kita masing-masing kita berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan negeri tanah air tercinta yang diberkati dengan banyak tanah yang subur. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa untuk negeri bangsa ini. Saudaraku, berterima kasihlah kepada Tuhan kalau kita boleh hidup dan diberi umur panjang di tengah negeri bangsa Indonesia ini. Mari terus kita berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tuhan memberkati untuk sungguh-sungguh membawa kepada masa depan negeri ini dengan pemerintahan yang baik, akan menuju kepada Indonesia maju, tercapai menjadi harapan dan kenyataan. Saudaraku, berdoalah secara khusus untuk keluarga kita, dimanapun keluarga kita berada, supaya keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di tempat masing-masing berada, supaya dunia melihat bahwa di negeri ini ada kasih cinta Tuhan yang begitu nyata.
Saudaraku, mari kita dukung dalam doa untuk pemerintah negeri bangsa ini, mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah-daerah hingga di pedalaman-pedalaman. Diberkati Tuhan membawa banyak kemajuan untuk negeri bangsa ini. Doakanlah untuk pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, di kota yang kita cintai ini. Tuhan memakai dan memberkati supaya banyak kemajuan dialami di wilayah tempat kita tinggal. Doakan gereja-gereja Tuhan yang terus berjuang untuk ikut menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Biarlah kehadiran gereja boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Saudaraku, biarlah kita juga boleh mendoakan sahabat-sahabat kita yang sedang terbaring sakit. Mereka terus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat mengiring Tuhan. Dan biarlah kita semua sekarang boleh siap sedia mendoakan untuk seisi keluarga kita memasuki minggu kerja yang baru. Tangan Tuhan yang menopang, memberkati negeri bangsa kita, juga memberkati keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah kemerdekaan yang ke-75 tahun yang boleh kami rayakan saat ini. Sekalipun dalam masa-masa pandemi, Tuhan yang akan memberkati semua perjuangan untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan baik. Kami berdoa untuk penemuan vaksin dan obat-obat yang tepat. Tuhan hadirkan dan kami percaya ada masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami satu padukan permohonan doa kami. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Persembahan dapat diberikan melalui dua cara. 1. Memasukkan persembahan yang telah dipersiapkan ke dalam amplop persembahan yang telah dibagikan. 2. Melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening di bawah ini. Kiranya tidak hanya mempersembahkan harta, tapi kita dapat senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan-Nya, sekaligus dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Sebagaimana ensemble Sangakala GKI Harapan Indah Bekasi yang akan mempersembahkan pujiannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
ya Allah sumber segala kurnia. Kami bernyanyi dan bersyukur atas karya-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang kami dapatkan dari hasil kami di dunia. Berapapun yang kami bawa ya Tuhan, itu tidak bisa membalas kemurahan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini terpancar terus, berdampak dan menjadi berkat untuk semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Marilah kita menyambut hari-hari hidup di depan dengan penuh pengharapan bersama Tuhan. Percayalah, negeri dan bangsa kita akan dimampukan untuk mengalami perkembangan dan kemajuan. Biarlah setiap kita siap sedia untuk melanjutkan tugas melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah negeri tercinta ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia